Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Pagi ini kita di hari ketiga untuk Rojo di region ke-7 dan kita sudah berada di Ponorogo. Untuk pagi ini kita akan berlangsung di SMK Negeri 1 Ponorogo. Jadi dari Ponorogo nanti saya akan bergeser ke SMK Negeri 1 Geger dan juga ke SMK Negeri 2 Jiwan di Madiun. Mudah-mudahan di hari ketiga ini nanti kita akan dapat banyak masukan positif lagi, mengingat banyak juga program kerjasama yang kita jalankan di Ponorogo, dan juga kita mungkin akan lebih banyak membuka lagi jalan bersama teman-teman di SMK yang lain. Ikuti terus kegiatan kita di Rojo region ke-7 pada hari ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas audiens, mayoritas penonton, mayoritas lawan bicara itu membutuhkan waktu 2-3 detik untuk menjawab salam. Di mana salam, ya terutama bagi teman-teman yang muslim, itu hukumnya wajib untuk dijawab. Maka berhentilah 3 detik. Berikan jeda supaya kamu terlihat lebih percaya diri, supaya kamu bisa mengatur nafas lebih tenang dan memberikan audiens atau lawan bicaramu kesempatan untuk menjawab salam. Pak, kalau misalkan audiensnya, penontonnya, lawan bicaranya itu bukan teman-teman yang muslim saja, tapi ada teman-teman yang beragama dan berkeyakinan lain, seperti apa? Masing-masingnya nanti kamu berikan jeda 2 detik. Maka setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu berhenti 3 detik, dijawab. Kalau mau pengen gampang ya wes, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau dikasih lengkap, masing-masingnya berikan jeda. Shalom, diem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selesai. Setelah itu baru kita lanjutkan ke bagian terpenting dari sebuah pertemuan. Apa tadi? Kamu yang jawab belum pada. Bagian terpenting dalam sebuah pertemuan itu bukan perpisahan. Karena perpisahan hanya akan meninggalkan kenangan. Bukan tujuan. Karena tujuan tidak akan tercapai ketika kita tidak melakukan perkenalan yang menarik, perkenalan yang baik, dan perkenalan yang jelas. Maka ini adalah tipikal-tipikal yang sering dikeluarkan sama teman-teman, terutama anak SMK, ketika mereka melakukan sesi presentasi, public speaking, wawancara, atau interview. Mohon izin, saya perkenalkan diri boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Wijanto Cahyono. Yang saya lakukan barusan adalah mayoritas dilakukan oleh anak-anak SMK ketika mereka melakukan presentasi, public speaking, atau interview dan wawancara. Their nervous ini, rasa nervousnya mereka membuat mereka melakukan perkenalan dengan sangat cepat, menggema, dan tidak jelas. Rumus perkenalan ada 3. Yang pertama, sebutkan nama lengkapmu. Yang kedua, nama singkat, nama panggilan atau nama pendekmu. Yang ketiga, lakukan dengan jelas dan tenang. Perkenalkan, nama saya Alfianto Cahyono. Kamu boleh panggil saya hari ini Mr. Alfi. Saya adalah Direktur Utama dari PT Cipta Sarana Catekia. Cari 20 lowongan pekerjaan. 20 tak, kalau usah 20 dari ratusan ribu. Apa yang kita lakukan dengan 20 lowongan pekerjaan? Kamu simpan 20 lowongan tadi, kamu buka di bagian
persyaratan. Persyaratan itu dibagi menjadi dua. Ada persyaratan umum, ada persyaratan. Hari ini umum situ apa? Khusus. Persyaratan umum, persyaratan khusus. Persyaratan umum itu biasanya persyaratan administratif, KTP, SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, SKL. Yang belum bisa disiapkan, jangan disiapkan. Persyaratan umum yang bisa kamu siapkan adalah keluar dari sini, bikin surat lamaran pekerjaan, sama bikin daftar riwayat hidup atau CV. Itu bisa disiapkan mulai sekarang. Semakin cepat punya CV, semakin cepat dapat kerja. Persyaratan khususnya, kamu baca dari 20 lowongan kerja tadi. Setiap persyaratan khusus yang bisa kamu lakukan, bisa kamu siapkan, dicentangin satu-satu, ya. Yang sudah kamu centang dipindah ke dalam daftar riwayat. Paham maksudku nggak? Paham nggak? Contohnya persyaratan khusus apa biasanya? Persyaratan khusus. Persyaratan khusus itu biasanya berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan skill. Itu persyaratan khusus. Kamu harus bisa bedakan. Ya, kalau persyaratan khusus di fisik biasanya ada tinggi badan, usia kayak gitu ya. Berpenampilan menarik, betul, good looking, ya. Berpenampilan menarik, katakanlah. Terus persyaratan khusus yang lain, kalau lamaran di jurusan akuntansi, mampu mengoperasikan komputer biasanya, ya minimal Microsoft Office. Yang kedua persyaratan khusus biasanya mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan, ya mampu bekerja dalam tim atau individu. Hal-hal yang seperti itu yang kamu rasa kamu bisa lakukan, atau kalau sekarang belum bisa melakukan tapi dalam 1 tahun kamu sekolah kelas 3 ini, kelas 12 ini kamu bisa latihan, kamu centang satu-satu deh. Terus kamu masukkan ke dalam daftar riwayat hidup. Di bagian apa? Keahlian. Masukin ke situ. Supaya apa? Supaya kamu membuat informasi yang bagus mengenai dirimu sendiri. Jadi kamu minimal nanti lulus seleksi tahap administrasi, seleksi dokumentasi, kalian pasti akan lolos. Kenapa? Karena dokumenmu lengkap dan isi daftar riwayat hidupmu sesuai dengan kriteria sampling 20 perusahaan. Orang kerja tadi cari apa? Cari penghasilan ya, cari uang, cari gaji. Maka enaknya bekerja sambil kuliah adalah kita sudah punya penghasilan. Gak enaknya apa? Kuliahnya gak bisa milih. Kenapa? Karena waktumu pasti akan fokus untuk bekerja. Maka kuliahnya biasanya weekend bisanya. Maka bisanya kamu ngambil perguruan tinggi swasta yang punya kelas karyawan atau kelas ekstensi. Kalau kuliah sambil kerja, fokusnya apa dong berarti? Kuliah. Mau kuliah dimanapun yang selama kamu bisa merasa mencapai ke sana, tembak. Kamu masuk kuliah. Gak enaknya apa? Kerjanya nggak bisa kerja full time, kerjanya part time, kerjanya freelance. Ya, yang beda lagi apanya? Opportunity-nya, kesempatannya, sama tujuannya. Apa tujuannya mau kuliah sambil kerja itu? Tujuannya kuliah. Maka tujuan bekerjanya apa? Menambah uang, menambah pengalaman. Ya Allah, wis uang saku sih penghasilan bisa astagfirullahaladzim. Orientasinya aja terus, kan bisa berubah tak rubah itu. Menambah uang saku, menambah pengalaman, sama menambah relasi atau kenapa? Karena kalau kamu cuma kuliah toh, kamu nggak nambah pengalaman, kamu nggak nambah relasi, lulus kuliah cari kerja tetap susah. Malah kamu sudah menunggu 4 tahun untuk lulus kuliah. Kalau nggak punya relasi, nggak punya pengalaman,
nantinya waktu lulus kamu hanya akan menyalahkan orang-orang yang relasinya banyak. Kenapa? Ya mesti ae kowe kudu kenalan orang dalam. Pertanyaan saya cuma satu. Mau sampai kapan kamu menyalahkan orang yang punya kenalan orang dalam? Kenapa nggak dari muda kamu punya banyak kenalan supaya nanti kamu punya banyak orang? Toleh kanan toleh kiri sekarang. Kamu nggak pernah tahu kan teman-temanmu nanti jadi apa? Iya kan? Siapa tahu mereka partner bisnis terbaikmu. Siapa tahu mereka nanti orang yang akan menolong kamu ketika kamu susah. Siapa tahu mereka nanti ini adalah orang-orang yang akan bergandengan tangan sama kalian untuk membangun sebuah usaha yang baik, ya toh? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk roadshow di region ke-7 yang pada hari ketiga. Jadi di pagi hari tadi kita sudah menyelesaikan kontak kita juga sama anak-anak SMKN 1 Ponorogo. Kita bertemu dengan tim di sana, kita banyak berdiskusi juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Ada banyak hal yang kita bahas, lalu kita berlanjut sampai kepada pemberian materi. Di SMKN 1 Ponorogo kita dapat atensi yang luar biasa. Kemudian kita juga dapat sambutan yang luar biasa dari teman-teman sekalian, dan alhamdulillah anak-anak merasa senang dan juga kita juga merasa terbantu karena banyak hal yang bisa kita sharingkan selama di sana. Dari SMKN 1 Ponorogo kita bergeser ke SMKN 1 Geger Madiun. Di sana kita juga dapat sambutan yang luar biasa dari adik-adik sekalian. Ada banyak juga masukan yang saya dapat ketika ngobrol sama mereka. Jadi dari penyampaian materi PMW hari ini, saya di SMKN 1 Geger juga dapat banyak feedback positif dari teman-teman di sana. Hari ini tadi kita tutup dengan SMK Negeri 2 Jiwan Madiun. Waktu kita panjang memang spare-nya karena di sekolah terakhir, dan di SMKN 2 Jiwan kita tidak hanya mengisi materi PMW dengan atensi 100%, bahkan atensi yang luar biasa sekali. Kita tadi juga diberi kesempatan untuk bergabung bersama tim media dan juga tim DKV di sana untuk memberikan materi dalam bentuk video podcast, dan tadi saya merasa kebermanfaatan kegiatan kita di sana luar biasa banget. Mudah-mudahan hari ketiga kita bermanfaat. Untuk videonya bisa dicek di tayangan ini, dan besok kita akan bergeser di hari keempat region ke-7 untuk menutup kegiatan di region ke-7 di SMKN 2 Madiun serta SMKN 1 Magetan. Ikutin terus kegiatan kita di YouTube Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.